Tuhan, Tuhan Sang Maha Besar. Tak ada yang bisa menerima. Semua haus dengan kedudukan hidup. Kenikmatan dunia hanyalah sementara. Kekekalan hanya milik Tuhan. Berjalanlah, bersyukurlah. Tuhan ada, akan selalu melindungi. Tuhan Sang Maha Besar, Sang Maha Agung. Tuhan ada. Yang bisa menerima semua haus dan kedudukan hidup. Kenikmatan dunia hanyalah sementara. Kekekalan hanya milik Tuhan. Berjalanlah, bersyukurlah. Tuhan ada, akan selalu melindungi. Tuhan ada. Jumpa kembali di MZ The Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan temanya itu belajar hidup menjadi terbesar di hadapan Tuhan butuh pertobatan dan kerendahan diri. Judulnya itu teman. Jadi untuk menjadi yang terbesar, maksudnya untuk bisa jadi yang posisinya tertinggi gitu di dalam surga, itu ternyata diawali butuh pertobatan juga kerendahan diri teman. Tanpa adanya pertobatan dan kerendahan diri, pertobatan itu yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga gitu. Itu jadi langkah pertama kita jelas harus ada pertobatan untuk bisa masuk ke dalam surga. Tapi untuk menjadi yang terbesar atau yang tertinggi di dalam surga, yaitu butuh kerendahan diri teman. Tidak bisa. Jadi dari sekarang kita harus mulai belajar merendahan diri. Jadi hidup kita ini sampai kita meninggal adalah momen-momen kita punya peluang untuk bisa belajar teman. Belajar untuk bisa di posisi yang terbesar dan juga tertinggi di dalam sorga. Selama itu niatnya positif teman ya, karena niatnya bukan untuk sombong-sombongan, tapi memang kerinduan dari hati kita untuk bisa duduk di posisi yang terdekat dengan Tuhan. Intinya gitu teman. Jadi terbesar di sini duduk terdekat dengan Tuhan, tertinggi di sini duduk yang terdekat dengan Tuhan gitu. Jadi maknanya lebih positif teman-teman. Nah ini saya dapat impresi teman-teman dari kitab Roma, karena waktu itu ada sharing dengan beberapa teman gitu, beberapa hampir 10 tahun yang lalu sharing dengan teman itu membahas masalah keradikalan orang teman, keradikalan orang kepada
Tuhan Allah gitu, mencari Tuhan Allah secara pribadinya, atau mencari pengenalan pengertian akan firman Tuhan gitu, itu ternyata butuh keradikalan yang berbeda-beda tingkat, teman-teman. Nah ini yang waktu itu 10 tahun lalu saya sharingkan urusan keradikalan ini. Nanti kita coba bahas. Nah juga ini terkait dengan kitab Matius, teman-teman. Kitab Matius pasal 18 ayat 1 sampai 11. Nah ini supaya bisa masuk ke draft secepatnya, saya coba baca langsung aja kitab Roma, teman-teman. Coba teman-teman cari kitab Roma ayat 1 sampai 10, teman-teman. Kitab Roma Kitab Roma, teman-teman, udah ketemu kitab Roma pasal 11 ayat 1 sampai 10, teman-teman. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-sekali tidak, sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ini cerita Paulus nih, teman-teman. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mezbah-mezbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ini cerita Nabi Elia mengeluh kepada Tuhan Allah, teman-teman. Nah, terus jawabnya Tuhan Allah apa? Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Jadi saat itu, zaman dulu itu, kalau cerita orang menyembah Tuhan Allah itu, konsekuensinya itu bisa dibunuh, teman-teman. Dibunuh secara fisiknya gitu. Bukan kalau zaman kita sekarang kan bukan dibunuh fisiknya, teman-teman, tapi dibunuh nafsu dagingnya, nafsu duniawi kita gitu. Tapi kalau waktu zamannya Nabi Elia waktu itu, zamannya Paulus gitu, itu benar-benar dibunuh, teman-teman. Orang yang mengikut Tuhan Allah itu ya akan dibunuh gitu. Jadi kalau dasarnya, contohnya misalnya agama Nasrani gitu, panutan akhirnya Tuhan Allah gitu, ya akan dibunuh. Ya agama Muslim gitu, sama aja. Jadi selama panutannya ke Tuhan Allah ya akan dibunuh. Karena waktu itu yang umum itu bukan menganut menyembah kepada Tuhan Allah, tapi kepada dewa-dewa, teman-teman. Jadi dianggapnya waktu itu ya kita kalau menyembah Allah itu salah, itu salah jalan. Nah ini yang bedanya sekarang dengan dulu itu. Jadi kalau sekarang kita menyembah Tuhan Allah itu dasarnya kita harus mematikan daging kita sendiri, bukan membunuh daging kita sendiri, bukan dibunuh orang loh. Tapi kalau zaman dulu itu fisiknya bisa dibunuh orang gitu. Kalau zaman sekarang kita membunuh nafsu duniawi kita dengan kita sendiri, kita yang membunuh sendiri gitu, tidak dibunuh oleh orang gitu. Nah paling nanti Tuhan ajarkan dari banyak permasalahan yang timbul ya, sehingga timbul kejadian-kejadian, timbul peristiwa-peristiwa. Nah itu yang menyebabkan kita akhirnya pelan-pelan harus belajar gitu, mau nggak mau harus belajar membunuh ya nafsu-nafsu daging kita, nafsu-nafsu duniawi kita, teman. Jadi permasalahan itu ya gunanya untuk proses pembelajaran, teman. Bagaimana untuk kita bisa meningkat terus, memiliki kedalaman pengenalan pengertian firman Tuhan, dan juga bagaimana meningkatkan level iman kita, teman. Yaitu ya tidak bisa lari dari ya permasalahan itu, ya permasalahan yang timbul karena kejadian dan peristiwa itu, teman-teman. Jadi ini Nabi Elia ngeluh begitu, tapi jawab firman Tuhannya begitu gitu. Ya nggak usah mikirin Nabi Elia tinggal sisa satu gitu. Ya Tuhan masih punya serep 7.000 orang kok yang masih bisa begitu. Jadi intinya ya tidak akan ada berkehabisan, teman-teman. Jadi kalau kita bisa dipanggil Tuhan dan kita kebenaran misalnya dipilih oleh Tuhan gitu, bisa dipilih Tuhan menjadi alatnya, ya syukur gitu. Tapi kalaupun misalnya kita menolak itu, Tuhan masih punya banyak cadangan yang lain kok, yang mau gitu. Nah ini yang mesti kita pelajarin gitu. Jadi jangan seolah cuman kita aja yang mengalami ujian cobaan hidup untuk menjadi alat Tuhan. Rasanya banyak gitu. Maksudnya firman itu katakan begitu, teman. Jadi kalau Elia katakan tinggal sisa Elia saja, Tuhan katakan masih ada 7.000 kok orang yang masih mengikuti Tuhan gitu. Gitu, teman-teman. Demikian juga pada waktu itu ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan,
Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Nah, ini yang saya mau bahas ini hari ini, urusan keradikalan. Salah satunya itu urusan keradikalan. Bagaimana kita ekstrim, radikal itu kita mentaati perintah peraturan firman Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan itu butuh keradikalan, butuh keekstriman. Nah, ini yang kadang-kadang oleh kita atau bahkan sama mentor rohani kita dipersepsikan beda-beda, teman-teman. Radikal itu beda-beda tergantung dari kitanya. Tapi kalau kita bicara di ayat yang kitab Roma pasal 11 ayat 6 ini gitu. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Nah, ini persepsi ayat 6 di kitab Roma pasal 11, teman-teman. Coba dicantum ya, teman-teman, dikasih notes aja gitu. Ini penting. Kitab Roma pasal 11 ayat 6 ini ya bicara keradikalan tadi, teman-teman. Jadi kalau memang kita hidup merasa bahwa semua dasarnya adalah dari kasih karunia Tuhan, ya logikanya ketaatan kita khususnya dalam kitab perintah, kitab Matius ya, pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, carilah Tuhan pribadi dan juga firman Tuhannya gitu. Itu ya tinggal tergantung kitanya. Kalau kita anggap bahwa semua ini kita hidup dasarnya dari kasih karunia Tuhan, logikanya 100% kita lakukan firman itu juga berani, teman-teman. Tapi kan kembali lagi tergantung dari pengertian masing-masing orang itu, teman-teman. Jadi ya beda-beda. Jadi ada yang cerita 100% berani melakukan firman gitu. Masalah aktiviti kerja duniawinya ya mengalir saja gitu. Ya apakah kita bisa seradikal itu gitu? Atau mungkin ada orang juga yang berkata, enggak saya sih cuman 50% aja, 50% saya melakukan firman Tuhan gitu, taat kepada melakukan firman Tuhan. Tapi 50% juga kita mesti seperti orang dunia kan, toh kita masih injak dunia. Nah, ini ayat yang pasal ayat 6 ini agak bertentangan, teman-teman. Ya berarti kan ada keraguan gitu untuk bisa hidup 100% mengandalkan kasih karunia Tuhan gitu. Karena tipe-tipe orang begitu biasanya lebih rasional, hidup kuat gitu, pola pikir rasionalnya kuat. Tapi kalau orang yang lebih rohani gitu, bukan bicara dari sisi rasional, biasanya lebih berani, teman, untuk mempraktekkan lebih radikal. Meskipun jadinya ya diketawain sama yang di pinggir-pinggir gitu. Karena memang dalam sharing pagi ini nanti berujung ke bagaimana kita waktu melakukan firman itu harus butuh kerendahan diri, teman-teman. Tuhan ajarkan ya kita mesti seperti anak kecil gitu, anak kecil yang umur baru balita menjelang ke toddler ya, berarti ke dari balita ke umur 10, 11 gitu ya, baru-baru umur begitu ya masih konyol sih gitu. Jadi masih seneng main-mainan pasar-pasaran gitu, masih seneng main monopoli gitu. Jadi masih berandai-andai, teman. Tapi memang ikut Tuhan, taat melakukan firman Tuhan yang tertinggi itu, terbesar itu ya memang harus begitu. Firman Tuhan katakan begitu. Bagaimana kita harus belajar seperti anak kecil, teman, yang masih belum terkontaminasi oleh rasional duniawi, oleh nafsu-nafsu duniawi gitu. Seperti itu, teman-teman. Jadi ayat 6 ini penting, teman-teman, untuk mengukur keradikalan kita masing-masing gitu. Jadi bagaimana Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang yang lain adalah tegar hatinya. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Nah, ini kalau kita nyambung ke ayat 7-8 itu sama, teman. Jadi bagaimana tingkat keradikalan kita itu tergantung dari kedalaman pengertian firman Tuhan, dan tergantung dari berapa level iman yang kita miliki. Ya, yang terakhirnya ya karakter, teman. Jadi karakter si manusianya sendiri gitu, yang bisa menentukan berapa radikal, berapa tingkat radikal yang kita miliki. Itu ya kembali ada di yang tadi, ada 3 hal ya. Jadi butuh kedalaman pengenalan pengertian firman Tuhan, butuh level iman yang tinggi, ketinggian level iman gitu yang berbeda-beda ini. Nah, yang ketiganya itu kembali lagi karakternya bagaimana. Kalau karakter kita bisa seperti anak kecil gitu, itu mestinya lebih mudah, teman-teman, untuk bisa lebih radikal kepada Tuhan sampai mencapai titik yaitu kasih karunia Tuhan. Hidup itu dengan benar-benar mengandalkan kasih karunia Tuhan, teman. Bukan dengan rasional, ini logikanya kita masih hidup di dunia ya paling enggak 50-50 lah. Kalau 50-50, satu misalnya melakukan firman
50% melakukan kerjaan duniawi, 50% berarti sudah aman. Tapi yang lebih radikal mungkin naruhnya nggak begitu teman-teman. Mungkin 60-40 dah yang urusannya melakukan firman Tuhannya 60%, yang melakukan duniawinya 40%. Tapi kalau lebih radikal lagi dan terus berujung teman, apa ada gitu yang totally 100% melakukan firman Tuhan, 0% duniawi. Maksudnya 0% bukan tidak kerja teman. 0% itu ya tetap kerja, cuman yang mengalir saja gitu loh. Bukan harus dengan target-target sukses duniawi, ya mengalir saja gitu. Tapi kalau 100% yang untuk mencari kerajaan, mencari Tuhan pribadi dan firman Tuhan, itu yang diradikalkan jadi 100% teman. Jadi maksud saya begitu teman. Radikal ini bukan berarti kalau kita radikal 100% ke Tuhan itu berarti 0% kerja, bukan begitu. 0% itu berarti maksudnya tetap kerja, cuman yang mengalir gitu pada umumnya aja gitu. Kalau kita sebagai pengusaha ya saya wajar-wajar aja. Saya ngantor misalnya berusaha jangan sampai lebih dari jam 8, ya saya ngantor kan seperti itu. Ya saya pulang ya kalau bisa lebih dari jam 4, kan parameternya gitu teman-teman. Kecuali kalau ada kompensasi waktunya, saya mau datang kantor misalnya jam 7 misalnya. Ya, sedangkan nanti pulangnya kita mau pulang jam 3 gitu, ya sama aja, jam kerjanya kan sama teman-teman. Nah cuman kan kembali lagi kalau fungsi direktur manajer sampai ke bawah kan urutannya kan harus setiap hari ngantor teman-teman, harus setiap hari itu datang ke kantor. Tapi kalau saya mengalami di posisi komisaris, benarnya kan tidak perlu harus setiap hari ngantor teman. Meskipun sampai ini hari saya yang sebut saya belajar untuk total mengandalkan hidup dari kasih karunia Tuhan itu gitu. Ya tetap soal kerja duniawinya saya tetap coba mengalir teman. Jadi saya tetap berusaha untuk kerja 8 jam sehari gitu. Ya saya ikut memberikan arahan-arahan kebijakan perusahaan karena fungsi saya komisaris gitu. Nah absensi pun saya berusaha tetap tiap hari datang teman-teman. Tiap hari datang ya dengan 8 jam kerja gitu. Meskipun sebenarnya fungsi komisaris itu tidak perlu harus setiap hari datang juga tidak apa-apa. Tapi saya tetap belajar mengalir bagaimana bahwa ya secara kehidupan duniawi kerja itu ya saya lakukan gitu. Tapi kalau di dalam pribadi saya tetap belajar bagaimana saya untuk makin radikal, makin ekstrim untuk bisa total ya targetnya adalah yang mengandalkan kasih karunia Tuhan seperti yang dicantum di ayat 6 tadi teman-teman. Nah cuman yang saya katakan begini belum tentu sih teman-teman, mentor rohani juga sepengertian dengan saya belum tentu. Jadi kembali kalau saya pikir ya itu adanya di paradigma kita. Cuman ya itu kembali lagi jangan sampai kita radikal, anggaplah kita pengen 100% melakukan firman Tuhan karena kita harapkan hidup dari kasih karunia Tuhan, ya tidak apa-apa. Cuman kita jangan jadi batu sandungan waktu kita hidup di dunia nyatanya teman. Jadi kita tetap mesti menampakkan bahwa memang kita kerja gitu, bukan tidak kerja di dunianya. Walaupun ya 100% kita belajar untuk bagaimana radikal, ekstrim, ya total mengandalkan kasih karunia Tuhan gitu. Tapi dalam praktek duniawinya jangan jadi batu sandungan teman-teman. Takutnya yang level pengenalan pengertian imannya belum firmannya belum tinggi atau ketinggian level imannya belum cukup, nanti akhirnya melihat kita jadi kesel gitu, akhirnya jadi batu sandungan. Nah adapun kalau kita jalan seperti itu tetap dijudge, dihakimi bahwa kita ini ngawur ini ya sudah, kita harus terima nasib. Memang ya firman Tuhan banyak katakan kalau kita melakukan firman Tuhan ya resikonya ya menderita karena penindasan, cemooh dan segala macam gitu, baik dari masyarakatnya, baik dari komunitas, baik dari keluarga besar, keluarga kecil, bahkan keluarga sendiri, bahkan dari anak-anak kita, dari mertua kita, dari orang tua kita, dari anak-anak kita, bahkan dari pasangan sendiri teman-teman. Jadi itu konsekuensi melakukan firman seperti itu tidak aneh teman-teman. Nah ini yang nggak boleh, yang harus hati-hati itu seperti ada tertulis Allah membuat mereka tidurnya. Nah kita jangan sampai teman-teman kita dibuat oleh Tuhan tidurnya memberikan mata untuk tidak melihat gitu ya, dan telinga untuk tidak mendengar. Nah ini kan jadi konyol gitu, kita jadi tidak mengerti apa rancangan dari Tuhan karena tamat Tuhan dibuat seperti itu. Dan Daud berkata biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan pembalasan bagi mereka, dan biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah panggung
terus-menerus membungkuk gitu. Buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Jadi ya ini kalau kita bisa dibukakan oleh Tuhan gitu bahwa selama kita hidup di dunia ini adalah belajar teman, harus belajar teman. Jadi ini adalah seperti sekolah kehidupan kita teman-teman untuk bisa mencapai kekekalan gitu di alam akhirat nanti. Ini saya sudah bacakan teman-teman di kitab Roma pasal 11 ayat 1-10. Nah saya takut nanti kelamaan di draftnya, saya langsung lanjut aja di kitab Matius teman-teman. Coba teman-teman lihat kitab Matius, maju dari kitab Roma teman-teman. Kitab Matius pasal 18 ayat 1-11 teman. Pasal 18 ayat 1-11. Oke. Ini cerita perikopnya teman-teman terbagi dua nih teman-teman. Satu, siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga, dan kedua, siapa yang menyesatkan orang gitu. Nah ini coba saya baca dulu dari ayat satunya teman-teman. Kitab Matius pasal 18 teman-teman, ayat 1-11 terdiri dari dua perikop. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku gitu. Jadi di sini firman ajarkan teman-teman bahwa untuk bisa masuk ke dalam surga itu manusia itu butuh bertobat teman-teman. Jadi kita ini diperingatkan oleh firman Tuhan, oleh Tuhan bahwa kita ini mesti bertobat baru bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Bertobat itu adalah kembali ke apa yang Tuhan perintah peraturkan teman-teman. Nah, kalau kita tidak kembali ke dasar perintah peraturan Tuhan, takutnya hidup kita selama ini di dunia ini teman sudah terkontaminasi oleh duniawi gitu. Nah ini yang mestinya dibalikin lagi. Itu kan berarti pertobatan untuk kembali ke kerancangan dan kehendak Tuhan semula gitu. Dibalikin lagi ke situ supaya kita jadi kembali hidup seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki. Intinya itu teman. Nah untuk bisa begitu ya baru bisa kita masuk ke dalam surga. Berarti itu pertobatan itu ya berubah dari cara-cara duniawi menjadi cara-cara sesuai rancangan kehendak Tuhan, sesuai jiwa Tuhan, pikiran perasaan kehendak Tuhan, yang kita akan disebut bertobat. Nah itu baru teman-teman akan masuk ke dalam surga gitu. Tapi untuk menjadi terbesar ya firman Tuhan katakan ya syaratnya bukan cuma pertobatan, tapi syaratnya harus merendahkan diri. Nah merendahkan diri itu maksudnya bagaimana? Ya firman Tuhan cuma kasih contoh merendahkan diri itu seperti anak kecil gitu. Nah anak kecil ini kan masih polos sekali teman-teman, masih belum kepikiran terkontaminasi oleh hal-hal yang duniawi gitu. Nah ya itu Tuhan ajarkan, firman Tuhan ajarkan kita harus belajar dari anak kecil supaya ya intinya satu, anak kecil itu secara duniawi, secara dunia ya masih karena polosnya itu ya disebutnya ya masih merendahkan diri, belum ngerasa pinter, belum ngerasa apa gitu ya, anak baru dari balita menuju ke lebih dewasa gitu kan. Berarti ya kalau balita kan mungkin nggak bisa jadi contoh, yang mungkin yang paling pantas jadi contoh ya anak kecil itu, jadi satu periode di atas balita gitu. Nah mungkin kalau kalau di bahasa Inggrisnya kalau nggak salah toddler atau apa gitu. Jadi anak yang belum remaja di tengah-tengah itu, jadi balita ke remaja gitu. Di tengah-tengah itu teman. Kalau di bahasa Inggrisnya kalau nggak salah toddler gitu. Jadi anak-anak yang belasan tahun itu mungkin 10, 11 saya begitu tuh. Tapi belum masuk ke kategori remaja gitu, belum masuk ke 17, 16, 15 belum ke situ gitu. Nah, Tuhan ajarkan kita untuk bisa seperti mereka gitu. Nah, ini kalau saya lanjut lagi teman-teman di ayat 6 gitu. Ini perikopnya udah berubah nih, siapa yang menyesatkan orang gitu. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik
bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Ini tangan kudung itu berarti kalau tangannya putus satu namanya kudung, teman-teman. Tapi kalau cerita kakinya yang putus itu berarti di sini dikatakannya timpang gitu loh. Jadi kalau kakinya keputus sebagainya pasti jalannya timpang gitu. Tapi kalau di tangan ternyata namanya kudung, teman-teman. Jadi tangannya kalau satu putus ya namanya kudung gitu. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua gitu. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Tuhan Allah gitu di sorga, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Jadi ini saya sudah baca di kitab Roma pasal 11 1 sampai 10, dan saya sudah baca di kitab Matius pasal 18 1 sampai 11. Nah ini rasanya kita langsung masuk ke draft aja, teman-teman. Siapa tahu nanti jadi penjabarannya bisa lebih kena gitu, sesuai dengan apa yang memang realita kita alami dalam hidup ini, teman-teman. Nah ini saya mulain dari ngebahas kitab Matius, teman. Pagi ini saya mau sharingkan dengan tema belajar hidup menjadi terbesar di hadapan Tuhan, butuh pertobatan dan kerendahan diri gitu. Tapi kalau saya pernah baca di firman yang lain, teman, belajar hidup menjadi terbesar itu sebenarnya apa ya? Ada firman yang mengatakan kalau kita bisa melakukan firman Tuhan ya kita masuk ke dalam sorga gitu. Tapi apabila kita bisa mengajarkan firman Tuhan, itu nanti posisinya itu di Tuhan atur yang di tempat tinggi, teman-teman. Jadi di sini mungkin diartikannya terbesar dengan tinggi itu sama, teman-teman. Nah kalau untuk saya pribadi, terbesar atau tinggi itu kan kesannya duniawi banget gitu. Jadi kalau saya bicara dari saya pribadi, pengertian saya pribadi, terbesar atau tertinggi itu ya gampangnya terdekat lah, teman. Bagaimana kita mendekatkan diri ke dalam posisinya Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah pasti kan tertinggi gitu. Berarti kita berusaha untuk yang terdekat, teman-teman. Terdekat dengan Tuhan gitu. Seperti itu, teman. Jadi terbesar kesannya masih duniawi, tertinggi juga kesannya masih duniawi. Tapi kalau kita berjuang untuk terdekat dengan posisi Tuhan kan berarti kan wajar secara rohani. Di pengertian saya seperti itu, teman-teman. Nah, saya coba cross dengan kitab Matius, teman, karena ini bicara keradikalan. Waktu itu kita bicara tentang keradikalan. Saya sharing hari ini lebih berbau tentang keradikalan gitu. Nah, ini yang saya mau kupas gitu. Kitab Matius pasal 6 ayat 31 sampai 32 mengatakan, teman, yang 31-nya, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ya, di ayat 32-nya, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu Tuhan Allah ini yang di sorga tahu gitu, bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi teman-teman mesti camkan ayat ini, teman-teman. Ini kalau buat saya mengena sekali. Kalau buat saya pribadi sebagai pengusaha itu mengena sekali, teman-teman. Jadi kalau pengusaha atau orang karir pada umumnya yang disebut profesional, teman-teman, kan ujungnya itu kan dengan target bagaimana sukses duniawi, teman-teman. Yang kalau bicara pengusaha atau orang karir yang profesional gitu. Nah, sedangkan di sini bunyinya firmannya begitu gitu. Kan jadi bertentangan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, dan apakah yang akan kami pakai. Nah, kalau pengusaha yang profesional atau yang namanya orang tenaga ahli ya, misalnya orang karir yang profesional, yang tenaga ahli, kadang-kadang sasarannya kan tidak cukup dengan parameter yang firman katakan, apakah yang akan kita makan. Loh, kita kata kalau cerita makan sih banyak pengusaha dan orang karir yang sukses beranggapan bukan cuma sekedar makan, bukan sekedar minum, dan bukan sekedar yang dipakai gitu. Tapi kan benar-benar ada di ujung, teman-teman. Ya bagaimana benar-benar akan mentargetkan hidup gitu dengan target bagaimana sukses duniawinya gitu. Ya bagaimana sukses hartanya, sukses tahtanya gitu. Ya bagaimana pemenuhan nafsu-nafsu
benda-benda duniawinya yang diuberkan itu teman-teman. Jadi kalau lihat begini terlalu ringan gitu kalau target itu. Tapi Tuhan ingatkan lagi ya, kalaupun kita nggak uber itu, ujung yang terminimnya kan paling begitu. Apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang kita pakai, itu kan kebutuhan dasar teman-teman. Kebutuhan dasar manusia kan itu. Kalau tanpa makanan nggak bisa hidup. Kalau nggak ada minuman nggak bisa hidup. Kalau tanpa pakaian juga nggak bisa hidup gitu. Jadi Tuhan bicara dari standar minimal orang hidup, sedangkan si pengusaha dan si tenaga ahli ini, si orang karir itu berjuang bukan dengan standar minimal, tapi berjuang untuk target yang maksimal itu. Jadi beda di situ teman. Tapi kembali lagi, kalaupun kita pengen butuh makan minum, pakaian dengan standar minimalnya firman Tuhan atau dengan standarnya duniawi, ya baik orang pengusaha maupun orang karir gitu, ya Tuhan tetap katakan bahwa semua itu dicari, kau tahu gitu, Tuhan tahu gitu, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah gitu, tahu gitu. Jadi kalau kita balikan lagi, kalau kita hidup hanya hidup itu activity-nya totally hanya mikirkan untuk kembali ke radikal lagi ya. Tidak ada keradikalan mencari Tuhan gitu. Ya, berarti di sini firman di ayat 32 itu mengatakan bahwa kita ini termasuk orang yang tidak mengenal Tuhan Allah, teman-teman. Kalau memang kita tidak berani untuk ya melakukan firman Tuhan itu gitu. Nah, sedangkan Tuhan tahu gitu. Akan tetapi Tuhan Allah yang di sorga tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Jadi bukan Tuhan tidak tahu gitu, tahu teman. Nah teman, kembali lagi kita pengen target sukses duniawi itu untuk apa? Intinya kan gitu teman. Kalau target sukses duniawi itu untuk bisa hanya bagaimana mengumpulkan harta di dunia, mengumpulkan tahta gitu di dunia, ya mengumpulkan benda-benda duniawi untuk kepenuhan nafsu kita di dunia, ya itu yang jadi kacau teman. Karena Tuhan pengen kalau yang namanya benda-benda ini adalah menjadi alat kita, alat Tuhan gitu. Kalau kita memang percaya Tuhan, mengenal Tuhan dan memang mengasihi Tuhan, ya kita akan menjadi alat Tuhan, menjadi yaitu pemberitaan firman kepada sesama yang lain. Tujuan kelimpahan dari kacamata Tuhan kan itu teman-teman, bukan seperti orang duniawi gitu. Nah, kalau kita bicara dua ayat tadi gitu, ayat 31-32 tadi di kitab Matius pasal 6 ayat 31-32 gitu. Ya, dua ayat tersebut menjelaskan tentang rasa khawatir oleh ketidakpercayaan terhadap pribadi Tuhan dan tidak ada pengenalan akan Tuhan Allah gitu. Oleh karena tidak kenal dan tidak mengenal akan firman Tuhan. Jadi dibuktikan seperti itu teman-teman. Kalau kita masuk ke dalam ayat 32-nya kita ngakuin tidak ngakuin gitu, ya berarti kita tuh sebenarnya tidak mengenal Tuhan Allah gitu, baik pribadi Tuhan Allah maupun di firman Tuhan Allah ya. Di kitab Matius 32 itu, kita Matius 6:32 itu menekankan itu loh teman. Jadi jangan sampai kita mengaku-ngaku sudah mengenal Tuhan Allah tapi ya masih melakukan hal-hal duniawi gitu. Ya berarti sama aja tidak mengenal gitu. Nah, kitab Matius yang ayat 6:33 teman, ini lebih jelas lagi. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, pribadi Tuhannya gitu, dan kebenarannya, dalam arti kata firman Tuhannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Firman Tuhan butuh kemampuan untuk dimengerti, karena firman Tuhan bermakna pribadi, sehingga butuh interaksi kita pribadi dengan roh Tuhannya, dengan Tuhannya gitu. Jadi ini saya ulang lagi di kitab Matius pasal 6 ayat 33 teman. Ini yang tadi, nanti tolong ukur kita bicara keradikalan kita hidup berdasarkan rohani atau duniawi itu maksudnya di sini teman-teman. Jadi kalau di ayat 33 itu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah berarti pribadi Tuhan Allahnya gitu, dan kebenarannya berarti mencari firman Tuhannya gitu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, kepada kita gitu. Nah, firman Tuhan ini butuh kemampuan untuk dimengerti, karena firman Tuhan bermakna pribadi gitu. Nanti kaitan dengan keradikalan yang pribadi itu yang berbeda-beda, sehingga butuh interaksi kita pribadi dengan roh Tuhan teman-teman. Ini dijabarkan gitu. Nah,
untuk mengerti firman Tuhan, kita butuh belajar lebih mengenal dan mengerti akan maksud Tuhan bagi kita pribadi masing-masing gitu. Contoh di kitab Matius 6:33 tadi, akan selalu ada perbedaan bagi setiap kita. Bahkan bukan cuma kita saja teman-teman. Ya, perbedaan di antara mentor rohani pun terjadi teman-teman. Tingkat keradikalnya gitu. Maka istilah carilah pribadi Tuhan dan firman Tuhan itu akhirnya jadi banyak sekali persepsinya teman-teman. Banyak sekali jadi pertimbangan masing-masing pribadi orang gitu. Baik kita yang sebagai orang pengusaha atau orang karir gitu, atau bahkan sampai masuk ke dalam tingkat mentor rohani pun juga berbeda teman-teman. Ya, ada tingkat yang berbeda. Nah, ini saya coba untuk memperjelas maksud pengertian saya itu. Jadi terpaksa teman-teman, saya mesti pakai matematis, pakai angka gitu supaya teman-teman punya bayangan meskipun belum tentu tepat gitu teman. Tapi saya coba paksakan caranya saya menjelaskan sharing saya pagi ini itu supaya teman-teman bisa nangkep gitu. Ini jelas bicara tingkat keradikalan atau tingkat ekstrim. Dalam arti kata radikal ekstrim yang positif ya teman-teman. Dalam arti kata melakukan firman Tuhan loh, bukan nekat nyelakain orang lain gitu, bukan radikal yang seperti itu yang mencelakakan orang gitu, atau ekstrim yang mencelakakan orang. Tapi ini maksud saya radikal atau ekstrim dalam arti positif gitu, justru bagaimana kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sama kita gitu. Nah, ini saya umpamakannya teman-teman. Jadi yang satu hidup melakukan firman gitu, yang satu hidup melakukan duniawi. Dalam arti kata duniawi itu kerja ya teman ya, kerja secara duniawi gitu, secara orang umum aja kerja gitu. Kalau bicara secara rohani, kerja secara rohani itu kan melakukan firman teman, beda gitu. Nah, orang dunia ini dalam arti kata kerja duniawi dengan kerja rohani yang melakukan firman, kerja rohani melakukan firman itu tidak diakui teman-teman, tidak diakui oleh kerja secara duniawi gitu. Itu kalau bagi orang yang belum mengenal firman Tuhan atau belum mengenal Tuhan Allah gitu. Selalu bedain begitu. Kerjaan rohani ya bukan kerjaan lah. Kerjaan rohani urusannya kan urusan rohani gitu, bukan kerjaan. Tapi kalau kerjaan duniawi namanya kerjaan. Tapi kalau dari kacamata Tuhan kan bukan begitu teman-teman. Yang namanya beriman, ya belajar lebih mengerti firman Tuhan pun ya berarti ya melakukan firman itu juga namanya bekerja kok. Ya, namanya bekerja. Jadi yang orang dunia coba ngalah sebentar hari ini bicara, sudah kita anggap benar aja gitu, bahwa dari kacamata Tuhan itu bahwa bekerja secara rohani itu melakukan firman itu, belajar mengenal, mengerti serta meningkatkan level iman itu adalah bekerja teman-teman. Udah dianggap teman-teman duniawi yang ngalah anggap itu benar gitu. Nah, satunya kan bekerja secara wajar kan duniawi, yang bekerja ngantor ini itu ya itu namanya bekerja gitu. Nah, coba kita bicara masuk ke dalam proporsinya teman-teman. Ya, ada tipe orang yang tingkat keradikalan atau ekstrim positif tadi itu 100% melakukan firman teman-teman. Gitu. 100% melakukan firman karena dasarnya dari kitab Matius pasal 6:33 tadi teman-teman, bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ya itu gitu, baru yang ditambahkan. Anggaplah parameternya yang kita jadikan parameter keradikalan itu kitab Matius pasal 6 ayat 33 tersebut teman-teman. Ya, di sini kan berarti akan terjadi persepsi yang beda-beda teman. Ada tipe orang yang 100% berani melakukan firman Tuhan gitu. Ya, tapi dan 0% melakukan kerjaan duniawi. Yang tadi saya katakan melakukan 0% duniawi itu bukan tidak kerja loh, kerja gitu, tapi mengalir gitu. Jadi aturannya wajar aja. Kalau memang suruh kerja jam 8 sampai jam 4 sore, ya kerja seperti itu. Ya kan tugasnya apa ya kita kerjain tugas seperti itu, tapi bukan ngoyo berdarah-darah untuk sukses duniawinya gitu. Bukan itu teman. Jadi ya kita kerja mengalir saja, bukan malas gitu, kita kerja. Jadi 100% untuk kerja secara rohani, ya 0% kerja secara duniawi dalam arti kata mengalir, bukan malas nggak kerja gitu. Ada juga tipe orang yang mungkin 90% gitu ya kerja secara rohani, tapi secara duniawinya 10% saja. Ada juga yang berpikir yang umum sih banyaknya ini teman-teman. Ya 50% ya di dalam pemikiran orang-orang yang berkeyakinan itu seolah-olah 50-50 deh, 50% melakukan
kerja rohani, yang 50% kerja duniawi. Padahal dalam prakteknya kalau orang sudah bicara 50-50 itu bohong teman-teman. Ya umumnya itu jangan-jangan yang urusan rohani itu cuma 10% sebenarnya. Kerja secara rohani 10%, kerja yang secara duniawi 90%. Bahkan ada orang yang tidak peduli teman-teman. Tidak peduli, ya pokoknya orang hidup di duniawi ya kerja secara rohaninya 0% aja, duniawinya yang 100%. Nah ini saya katakan, jangankan kita pengusaha atau orang karir, mentor rohani pun juga beda-beda teman-teman. Ya banyak yang berbeda-beda gitu. Ya ada yang ngotot, ya kita harus ya 100% melakukan firman Tuhan gitu. Tapi juga harus kerja keras mati-matian 100% ngerjain hal dunia. Yang saya tahu teman-teman, kalau pengusaha dikasih peluang boleh kerja 100% atau orang karir boleh 100% duniawi, rasanya yang rohani ditinggal teman-teman. Jadi meskipun si mentor rohani itu radikal tapi bukan pengusaha, akan dengan pola seperti memberi saran seperti itu, kalau menurut saya itu nonsen itu. Bagi saya sebagai pengusaha yang dulunya kerja 100% untuk duniawi itu nonsen gitu. Jadi mungkin kalau untuk level-level pengusaha gak boleh nekenin begitu. Tetap mentor rohani tetap harus berani untuk berkata bahwa yang tadi di firman Tuhan katakan bahwa ya kita mesti milih hidup dasarnya mau dari kasih karunia Tuhan atau mengandalkan diri kita sendiri gitu. Kalau dari kasih karunia Tuhan ya memang mentor rohani harusnya mengajar bagaimana kita hidup dengan 100% total ya untuk melakukan firman itu. Adapun masalah kita sudah 100% melakukan firman, ya kita jangan anggap yang 0%-nya itu duniawi nggak kerja. Maksudnya 0% duniawi, ya kita kerja gitu, kerja sewajarnya orang duniawi itu bagaimana. Tapi jangan termasuk ke dalam, jangan terbawa oleh orang duniawi yang memang hidupnya cuma menargetkan sukses duniawi, ya target misalnya sukses duniawi, kebahagiaan duniawi tanpa mikir bagaimana harus melakukan firman kok. Nah ya itu kan jadi salah gitu. Jadi kalau saya sarankan sih lebih baik tetap mentor rohani katakan bahwa harus all out 100% untuk Tuhan gitu. Meskipun ya kerja secara duniawi bukan diabaikan, ya tetap harus kita kerjakan sesuai standar umum saja gitu. Karena kalau kita harus kerja, ada kata-kata harus kerja keras, nanti takutnya jadi nggak beda dengan orang duniawi teman. Akan habis-habisan bagaimana target utamanya adalah mensukseskan hal-hal duniawi. Nanti jadi malah kacau lagi teman-teman. Kalau dari saya pribadi seperti itu teman-teman, karena saya bicara dari persepsi saya pengusaha gitu, bukan saya sebagai mentor rohani gitu. Nah, saya berandai-andai kalau saya ngikutin mentor rohani itu bahwa saya harus radikal ekstrim terhadap melakukan firman Tuhan, tapi juga harus kerja keras gitu. Hal-hal duniawinya menurut saya nonsen itu, nggak mungkin masuk akal. Jadi saya lebih pilih ya kita harus, memang saya setuju harus radikal ekstrim melakukan firman Tuhan, tapi dengan catatan kerja duniawi itu yang bukan kerja keras, ya kita kerja gitu, kerja sewajarnya sesuai peraturan aja gitu. Pemerintah atau perusahaan ngatur apa ya kita ikutin. Oh jam kerja jam 8 sampai 4 ya kita ikutin saja. Tugas kita ngerjain ini ya kita kerjain aja gitu. Cuman itu, bukan wah ini kita uber. Nanti masalah kita udah kerja biasa aja mengalir, nanti Tuhan juga tahu kalau memang prestasi duniawinya Tuhan juga pengen angkat gitu, ya bisa aja Tuhan tambahkan, ya tahu-tahu kita jadi pangkatnya naik, gajinya besar gitu, ya jadi alat Tuhan memberitakan kebenaran firman di dalam kantor kita, yang seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan yang saya maksud dengan tingkat radikal ekstrim positif ini teman-teman bisa ditangkap teman. Jadi beda-beda semua antar kitanya gitu. Bahkan sampai antar mentor rohani pun saya pikir juga bisa berbeda teman-teman. Nah ini persepsi akan pilihan prioritas ini sulit ditentukan mana yang paling benar gitu. Butuh belajar hidup benar sepanjang usia kita untuk jadi terbesar dalam surga, dengan diawali yaitu ya pertobatan untuk bisa masuk ke dalam surga, dan juga belajar ya merendahkan diri layaknya anak kecil yang tadi umurnya menuju balita ke remaja gitu. Di tengah-tengah itu ya belajar seperti anak kecil itu, yang jiwanya anak kecil itu ya belum terkontaminasi oleh hal-hal duniawi tadi teman-teman. Kalau misalnya orang yang sudah terkontaminasi dengan hal-hal duniawi, jangankan level orang biasa,
Orang level mentor rohani aja juga bisa terkontaminasi duniawi kok. Ya, saya malah jadi takut gitu. Takut kalau mendengar mentor rohani yang radikal, yang cukup radikal sekali gitu. Tapi tetap ada bumbunya. Ya kita juga harus kerja keras. Itu aja buat saya pribadi sudah timbul satu question mark gitu, satu tanda tanya. Kalau dengan mentor rohani seradikal itu, se-ekstrem itu, tetap dengan meng-accuse bahwa harus kerja keras, apa tidak bertolak belakang? Jadi rohaninya harus kerja keras, yang namanya duniawinya harus radikal gitu. Kan sama aja begitu gitu. Ya kalau artinya radikal dan kerja keras kan sama aja teman-teman. Ya bagaimana kita harus melakukan firman-Nya, ya harus radikal atau kerja keras gitu. Ya bagaimana kita melakukan pekerjaan duniawinya harus kerja keras dan radikal. Lah kan jadi kita yang bukan mentor rohani kan jadi bingung teman, mesti yang mana gitu. Nah kalau saya pribadi lebih baik mengatakan ya 100% kita mengerjakan taat firman itu, maksudnya melakukan firman Tuhan, tapi bukan berarti kita malas-malasan melakukan hal duniawinya. Ya kita harus melakukan hal duniawi gitu dengan standar ya sesuai peraturannya gitu. Ya harus ngikutin gitu. Kalau pemerintah ngatur apa ya kita ngikutin. Ya perusahaan ngatur apa ya kita ngikutin gitu. Nah adapun setelah kita ngikutin itu nanti kita dinilai kerja keras atau tidak kerja keras oleh pemerintah atau perusahaan, ya terserah gitu. Terserah perusahaan sama pemerintah itu gitu. Adapun nanti posisi kita jadi income kita jadi besar atau kecil, ya terserah dari pemerintah dan pengusaha lagi gitu. Ya adapun kita nanti kedudukannya tinggi atau rendah, ya kembaliin lagi terserah dari pengusaha dan pemerintah tadi gitu. Yang jelas ya kita sebagai pelaku firman, ya kita juga harus menjadi pelaku hidup di duniawi yang benar gitu. Karena kan ada batas-batas kerja hidup di duniawi yang benar itu harus apa? Tahu Tuhan juga ajarkan gitu. Nah ini saya nggak ngerti teman-teman. Dengan pagi ini saya coba memperbandingkan ya kita harus radikal atau ekstrim atau kerja keras untuk belajar melakukan firman Tuhan gitu. Itu kan dari sisi rohani kan seperti itu teman. Tapi kalau bicara mentor rohani yang mengatakan juga kerja keras untuk hal-hal duniawi, berarti di situ kalau saya luruskan lagi, ya kita juga selain kita harus radikal, ekstrim dan kerja keras melakukan firman Tuhan, tapi kita juga harus loh kerja keras ya untuk bisa melakukan hal duniawi. Kita harus radikal ke urusan duniawinya, kita harus ekstrim ke hal duniawinya. Lah kalau mentor rohani mengatakan seperti ini, kita sebagai orang awam sangat berpotensi untuk kebawa yang hal duniawi teman-teman. Gitu. Kenapa? Karena duniawi itu dilakukan oleh semua orang di dunia ini. Ya mayoritas orang ya pasti ngikuti kerja keras duniawi, ya radikal ke urusan duniawi dan ekstrem ke urusan duniawi. Itu yang dilakukan orang duniawi saat ini seperti itu gitu. Nah si mentor yang mengatakan ini tahu itu tidak, saya kadang-kadang timbul tanda tanya gitu teman. Ya apa sudah tahu gitu mentor rohani itu bahwa orang sifat karakter manusia itu seperti itu. Ya kalau disuruh kerja keras duniawi, disuruh sama aja disuruh radikal dan ekstrem duniawi gitu. Nah kalau sampai mereka sudah ekstrem, sudah kerja keras, radikal dan ekstrem terhadap duniawi, pertanyaannya apakah orang tersebut mau gitu? Ya istilahnya radikal terhadap taat melakukan firman. Ya apakah mau ekstrem melakukan firman? Apakah mau kerja keras melakukan firman? Nah ini jadi tanda tanya teman. Kalau buat saya pribadi seperti itu. Jadi mungkin saya lebih secara pribadi lebih menyarankan yang mungkin ya itu yang tadi saya katakan, ya saya setuju gitu kalau dengan mentor rohani katakan kita harus radikal, harus ekstrim, harus kerja keras, berani melakukan firman Tuhan. Saya setuju itu gitu. Tapi rasanya tidak perlu dengan kata-kata kita juga harus kerja keras atau radikal atau ekstrim dalam hal melakukan pekerjaan duniawi. Rasanya nggak usah gitu. Jadi yang melakukan kerjaan duniawinya ya mengalir saja gitu. Ya yang jelas pasti nggak boleh malas gitu kan. Yang kedua ya kita mengalir gitu. Maksudnya mengalir itu ya sesuai peraturan aja teman-teman. Peraturan si pemerintahnya bagaimana gitu. Ya peraturan perusahaannya bagaimana gitu. Dan kita mesti serius teman-teman. Waktu di jam kerja itu ya kita kerja serius seolah-olah kerja untuk Tuhan Allah. Kan kalau di istilah orang yang sudah lebih mengerti pengenalan akan firman Tuhan kan kerja juga kan ibadah teman-teman. Jadi ya tetap aja ya kalau memang kita targetkan bahwa kita kerja pemerintah atau
pengusaha itu harus 8 jam sehari, ya kita sudah ya bisa ngikutin peraturan pemerintah aja harus bagaimana gitu. Karena kita berasumsi bahwa kerja itu adalah ibadah gitu. Bahwa kita kerja itu bukan untuk pengusaha atau pemerintah, tapi kerja kita itu adalah untuk Tuhan Allah. Kurang lebihnya gitu teman-teman. Nah waktu kita kerja serius gitu, ya pada jam kerja itu ya harusnya tetap teman-teman. Bukan, kalaupun kategorinya bukan radikal, bukan ekstrem, atau bukan kerja keras gitu. Atau dibalik kategorinya kerja duniawi itu bukan kerja keras, bukan radikal, bukan ekstrem. Tapi ya tetap ya akan berprestasi gitu. Karena kembali lagi kita kerja itu dengan hati, karena kita kerja itu bukan untuk pengusaha atau untuk pemerintah, tapi kerja kita ini ya untuk Tuhan Allah, ya sebagai ibadah gitu. Karena Tuhan tekankan itu gitu. Yang berarti kerja itu adalah melakukan firman Tuhan, teman. Menurut saya begitu, teman. Jadi yang saya protes hari itu kepada mentor rohani kan cuma istilah kerja keras dalam hal duniawi gitu, melakukan dunia. Saya cuma luruskan menurut pengertian saya bukan kerja keras gitu, tapi ya kerja duniawi itu ya kerja seperti kerja untuk Tuhan Allah gitu. Udah urusannya itu ya, tanpa harus ditekankan kerja kerasnya atau kerja radikalnya atau kerja ekstrimnya. Karena saya khawatir kalau ada penekanan kepada orang-orang dunia mengatakan begitu, kerja itu harus kerja keras, harus misalnya radikal, harus ekstrim, nanti takutnya ya dia tidak sempat melakukan ya radikal, ekstrim dan kerja keras dalam hal melakukan firman Tuhan ini. Mudah-mudahan teman bisa nangkep maksud saya gitu. Nah ini mudah-mudahan yang mentor rohani juga jangan tersinggung dengan saya katakan begini, karena saya cuma sebagai pengusaha ada apa ya kok ngerasa nggak serak gitu, nggak pas gitu. Jadi saya sungguh utarakan. Nah ini jadi kembali lagi, mudah-mudahan sharing pagi ini dengan temanya belajar hidup menjadi terbesar di hadapan Tuhan. Nah saya luruskan lagi, belajar hidup menjadi terbesar itu sama aja tertinggi teman-teman. Nah kalau bicara terbesar tertinggi itu kesannya masih duniawi, ya saya cuma menyarankan belajar hidup untuk menjadi terdekat gitu dengan posisi Tuhan di dalam surga nanti. Ya butuh pertobatan untuk bisa masuk surganya, dan butuh kerendahan diri untuk bisa duduk di posisi terdekat dengan Tuhan nanti di surga teman. Oke teman-teman, see you, bye bye.